Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali isu yang beredar seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim bahwa Muhammad Qasim untuk kelompoknya dan satu lagi merasa terjolimin. Di video ini saya akan menyampaikan bahwa perihal isu tersebut tidak ada pihak manapun yang menahan untuk kalian bisa berjumpa dengan Muhammad Qasim Nabul Karim. Tapi ada syarat tertentu untuk bertemu dengan Muhammad Qasim, namun itu kalian hanya memerlukan untuk menunjukkan identitas kalian dan kalian tidak berafiliasi dari grup yang Muhammad Qasim sudah larang, dan juga tidak ada sumpah untuk bertemu dengan Muhammad Qasim Nabul Karim. And they see the sword in my hand. Mohon maaf, saya nggak punya kelompok. Yang punya kelompok itu ya Kang Diki Chandra, Gajah. Dia punya majelis Gajah, dia punya grup WhatsApp-nya. Sedangkan saya tidak punya semua itu. Saya hanya gabung di grup resminya Muhammad Qasim. Itu saja. Jadi saya yang majelis nggak punya, grup WhatsApp saya juga nggak punya. Siapa juga yang bisa membawa Muhammad Qasim? Siapa selama ini yang mengaku banyak bisanya dan ini itu serba bisa, yang selama ini membranding ke orang banyak? Siapa? Jadi kalau saya, ya siapa saya yang bisa membuat Qasim? Ingat teman-teman semua, Muhammad Qasim saat ini banyak orang yang percaya mimpinya dan kita semua tahu dia dianggap sebagai apa. Jadi saya rasa kita semua sudah tahu bahwa Muhammad Qasim itu tidak untuk suatu kelompok. Namun saat ini coba perhatikan baik-baik, apa yang menjadikan kita itu merasa benar dengan cara kita melakukan penyebaran mimpi ini? Karena itu semua sudah jelas. Allah lah yang membuat mimpi ini menjadi kenyataan, membuat mimpi ini dikenal banyak orang, membuat mimpi ini cepat tersebar ke seluruh dunia. Semua karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta karena Allah memerintahkan internet untuk sebarkan mimpinya. Jadi, apa yang mau kita banggakan? Ya, saya tahu juga semua itu ada keterlibatan kita, melakukan dengan jari kita, tangan kita, menggunakan handphone kita, menggunakan uang kita untuk beli kuota, menggunakan ide kita. Tapi dikatakan semua ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk membuat kita ini sadar bahwa jangan mengira yang kita lakukan ini sudah hebat. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaatnya di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapannya mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Jadi sudah jelaskan, Allah yang mengurus semua ini. Lalu, kenapa kita bisa-bisanya mengklaim semua itu karena kita, bukan karena Allah? Nauzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 284. Semakin jelas di sini. Nah, kalian pun tentu lebih tahu makna yang tersirat di dalam Al-Quran ini. Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab. Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah An-Nisa 4 ayat 131. Itulah semua milik Allah. Kita hanya diberi pinjaman dan diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ada di diri kita. Jadi kembali ke konteks kelompok. Mana kelompok saya? Nggak ada. Selama ini, apa ada saya membranding bahwa saya ini memiliki kelompok agar Muhammad Qasim bisa bersama dengan saya? Tidak ada. Muhammad Qasim bersama dengan kita semua dan untuk semua orang, bukan untuk segelintir kelompok.
Ketika Muhammad Qasim melakukan sesuatu, maka itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemauan hawa nafsunya Muhammad Qasim. Demikian juga seperti itu. Ketika Muhammad Qasim ada di Malaysia dan di Indonesia, bukan karena kemauannya, tetapi karena Allah yang membuat skenario-nya untuk semua ini terjadi. Satu lagi yang akan saya buktikan, saya tahu ini akan ada celah untuk kalian merespon mengatakan saya salah dalam pemahaman saya pada ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, mungkin. Tapi tujuan saya itu agar kita semua nggak merasa bangga, nggak merasa ini itu karena kita. Jadi bisa sedikit saya beri contoh seperti kisah ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau, dia merasa hebat karena dia terbuat dari api, dan akhirnya membuat dia dalam posisi yang tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah mimpi yang kita sudah diberitahukan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim antara Muhammad Qasim dan juga Abdul Rahman. Apa yang terjadi kepada Abdul Rahman sehingga dia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kira-kira. Jadi semoga kalian semua dapat mengerti dan dapat memahami maksud dari penjelasan saya ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.